Dan ketika menghadapi tantangan Bapak Ibu seperti ketidakpastian dalam dunia ini, masalah ekonomi, masalah keluarga, dan banyak perubahan besar di dalam dunia, ya contohnya ya tentang kekhawatiran tentang kenaikan pajak, Bapak Ibu, kita diajak untuk mempercayai bahwa Allah itu tetap memegang kendali Bapak Ibu ya. Mari berdoa dan menyerahkan setiap kekhawatiran kita kepadanya dan mengingat Bapak Ibu bahwa rencana Allah jauh lebih besar dari yang kita pahami. Percayalah bahwa Allah akan memimpin kita dengan hikmat-Nya. Ya, shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, saya senang sekali Bapak Ibu karena hari ini akhirnya saya punya kesempatan kembali untuk menyapa Bapak Ibu dari mimbar ini setelah beberapa waktu saya mengambil cuti, melahirkan, dan kemudian saya punya status baru Bapak Ibu sebagai ibu dari satu orang anak, dan terima kasih untuk dukungan doa Bapak Ibu bagi saya dan keluarga. Dan hari ini kita juga bersuka cita ya Bapak Ibu karena di tengah-tengah kita ada saudara seiman kita, orang tua kita, adik-adik kita, anak-anak kita yang hari ini akan menerima sakramen baptisan kudus ya. Kita bersuka cita dan bersyukur bersama. Nah Bapak Ibu Saudara, saya teringat pada pelayanan antar semester saya di tingkat 2, saya dan tim itu 4 orang diutus ke salah satu daerah di Luwuk Banggai. Saya minta maaf Bapak Ibu, saya lupa itu di daerah mana karena perjalanan kami itu cukup panjang dari Palu, Luwuk Banggai kembali ke Palu dan ke Gorontalo lewat darat Bapak Ibu, dan selama beberapa minggu kami dari gereja ke gereja. Saya ingat sekali Bapak Ibu, hari itu kami tiba sore hari di salah satu gereja yang kecil. Jadi Bapak Ibu, ibadah di sana bukan yang 1-2 minggu diumumkan ya bahwa akan ada ibadah sekolah minggu. Ya hari itu atau akan ada ibadah remaja dan lain sebagainya. Tidak Bapak Ibu, kita datang di sana tinggal dibunyikan gong. Itu tandanya apa? Bahwa tandanya akan ada ibadah di gereja. Dan hari itu Bapak Ibu kami akan pelayanan anak-anak. Jadi anak-anak yang masih main di luar, yang di rumah itu datang ke gereja itu dengan pakaian polos mereka Bapak Ibu, dengan tidak beralaskan alas kaki ya. Jadi kami ingat sekali, kami bersuka cita karena melayani anak-anak pada hari itu. Nah Bapak Ibu, kami menyampaikan firman Tuhan setelah beribadah, tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu ya. Satu persatu kami berempat memperkenalkan diri kami kepada anak-anak. Jadi ya saya perkenalkan nama kakak, Kak Jen, kakak dari Makassar. Nah kemudian yang lanjut Kak Oka dari Kupang, Mas Putra dari Lampung, dan akhirnya terakhir teman saya yang bernama Daniel Bapak Ibu ya. Kemudian dia memberikan pertanyaan sama anak-anak, tadi nama kakak ini siapa? Kak Jen, asalnya dari mana? Kemudian main tebak-tebakan lah Bapak Ibu. Tibalah saatnya dia memperkenalkan diri. Oke, nama kakak adalah Kak Daniel. Ya Kak Daniel, nah kakak mau tanya siapa yang tahu asal daerah kakak dari mana? Kemudian satu anak angkat tangan, dengan polosnya dia menjawab dari Gua Singa. Ya Bapak Ibu, dan kira-kira jawaban anak itu salah atau benar Bapak Ibu? Tidak ada yang salah ya Bapak Ibu ya. Saya pikir tidak ada yang salah dengan polosnya anak ini menjawab dari Gua Singa Bapak Ibu. Karena apa? Karena kisah Daniel atau waktu mendengar Daniel kita pasti kenal dengan yang namanya cerita Daniel di Gua Singa ya. Nah ini salah satu bukti Bapak Ibu bahwa Daniel ini salah satu tokoh yang sangat terkenal di kalangan anak-anak sekolah minggu hingga orang dewasa. Saya yakin sebagian besar kita tahu kisah Daniel dan terkenal dengan cerita apa Bapak Ibu? Daniel di Gua Singa. Nah Bapak Ibu, tapi hari ini kita akan membahas kitab Daniel dari sisi yang lain Bapak Ibu ya. Kita mau melihat dan berbicara tentang Tuhan dan rencana keselamatannya yang nanti akan digenapi oleh Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu, memang tidak tentang si Danielnya Bapak Ibu, tapi kita harus ingat bahwa Allah itu juga memakai orang-orang yang tidak sempurna di dalam Alkitab untuk melaksanakan rencananya bagi keselamatan dunia ini. Nah Bapak Ibu, seperti tema besar kita bulan ini adalah meneropong Mesias melalui lensa
Perjanjian Lama, hari ini kita akan bahas khusus dari kitab Daniel. Kita akan melihat sesuatu yang lain dari kitab Daniel Bapak Ibu. Kalau selama ini mungkin Bapak Ibu dengar Daniel di Gua Singa, Sadrak, Mesak, dan Abednego, kemudian tentang kesetiaan Daniel dan lain sebagainya. Hari ini mari Bapak Ibu kita fokus tentang Tuhan dan rencana keselamatannya bagi kita semua ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu mari kita coba menengok kembali ya ke sejarah perjalanan bangsa Israel Bapak Ibu. Dari waktu mereka dipilih sebagai umat pilihan Tuhan kemudian mengalami perjalanan yang panjang. Akhirnya bangsa Israel terpecah menjadi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Dan kemudian kedua kerajaan ini dihancurkan oleh Asyur dan kerajaan Babel. Itu karena apa Bapak Ibu? Karena ketidaktaatan, karena pemberontakan bangsa Israel terhadap Allah dan Tuhan mengizinkan mereka untuk dihukum Bapak Ibu ya. Dan salah satunya adalah suku Yehuda. Jadi Raja Nebukadnezar, Raja Babel itu menghancurkan Yerusalem, bait suci itu diruntuhkan Bapak Ibu ya. Dan akhirnya orang-orang pada saat itu dibuang ke Babel dan salah satunya adalah apa Bapak Ibu? Suku Yehuda. Tapi Bapak Ibu sejarah ini tidak hanya menunjukkan perjalanan bangsa Israel, tetapi juga Bapak Ibu ya ini penting sekali bagi kita. Pelajaran bagi kita adalah bahwa Allah setia bahkan ketika manusia gagal dan Allah itu berdaulat memimpin sejarah untuk menggenapi keselamatan melalui Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu di negeri asing itu ya suku Yehuda orang-orang pada saat itu berada dalam situasi yang sangat sulit. Ya Bapak Ibu bisa bayangkan identitas mereka sebagai umat Allah itu dipertanyakan. Mereka hidup di bawah tekanan budaya Babel yang penuh dengan penyembahan berhala. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana situasi pada saat itu. Nah dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu, ya mereka sangat membutuhkan pengharapan. Mereka perlu diingatkan kembali Bapak Ibu bahwa mereka masih punya Allah yang berdaulat ya. Bahkan di tengah kekuasaan kerajaan yang waktu itu mungkin tampaknya siapa yang bisa mengalahkan kerajaan-kerajaan itu Bapak Ibu. Nah Daniel ini Bapak Ibu seorang pemuda Israel yang setia ya. Dan dia juga menjadi saksi hidup bagaimana Allah tetap bekerja di tengah-tengah pembuangan. Nah Bapak Ibu Saudara ketika Daniel dan orang-orang Yehuda ada di pembuangan, mereka mulai membangun pengharapan lagi Bapak Ibu untuk bisa kembali dan keluar dari pembuangan. Dan mereka punya harapan berdasarkan nubuatannya Yeremia Bapak Ibu ya. Dalam Yeremia 29 ayat 10, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat itu. Nah Daniel membaca lagi nubuatan Yeremia Bapak Ibu. Umat Tuhan yang dibuang itu akan kembali dari pembuangan itu 70 tahun. Kemudian Bapak Ibu lalu si Daniel ini berdoa lagi, dia memohon kepada Tuhan. Dia mengakui bahwa mereka berdosa, mereka adalah orang-orang yang patut dihukum. Mereka berdoa Bapak Ibu, Daniel berdoa untuk penggenapan pemulihan. Ya bukan hanya keluar dari pembuangan tapi mereka juga Daniel berdoa untuk penggenapan pemulihan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Daniel pasal 9. Nah waktu Daniel berdoa Bapak Ibu, dalam doa Daniel Tuhan mengutus salah satu malaikat. Itulah malaikat Gabriel Bapak Ibu untuk menyampaikan pesan bahwa 70 tahun ya mereka akan kembali dari pembuangan tetapi belum terjadi pemulihan. Ya 70 tahun keluar dari pembuangan tapi belum mengalami pemulihan Bapak Ibu. Karena apa? Bangsa Israel masih hidup dalam dosa dan para penguasa itu masih menguasai dunia. Dan Alkitab mencatat Bapak Ibu dalam Daniel pasal 7 itu dengan karakter binatang buas Bapak Ibu. Jadi memang cukup mengerikan kerajaan-kerajaan ini. Nah kemudian Bapak Ibu kalau kita baca lagi dalam Daniel pasal 9, pemulihan itu kalau dalam bahasa Alkitab 70 kali 7 masa. Ya, jadi 70 tahun mereka keluar dari pembuangan, ya. Nanti 70 kali 7 masa atau dalam bahasa Inggrisnya itu 77 weeks of years, ya itu baru mereka akan mengalami pemulihan. Dengan hadirnya apa? Seorang Mesias atau seorang anak manusia.
Nah Bapak Ibu, maka hari ini mari kita sama-sama melihat dan memahami apa nubuatan yang ada di dalam kitab Daniel. Ya mungkin Bapak Ibu jarang mendengar atau tidak pernah mendengar. Bapak Ibu, mari hari ini kita sama-sama belajar ya. Dalam Daniel pasal 2 Bapak Ibu, ya kita membaca di sini itu ada mimpinya Nebukadnezar, ya Raja Babel yang tidak dapat dimengerti oleh orang-orang bijaksana waktu itu. Jadi si Raja Nebukadnezar ini bermimpi Bapak Ibu. Dia punya orang-orang hebat pada hari itu, pada waktu itu, tapi tidak ada satu orang pun yang bisa mengartikan mimpinya Raja Nebukadnezar. Nah mari saya ajak Bapak Ibu untuk membaca satu bagian firman Tuhan ini tentang mimpi Nebukadnezar Bapak Ibu ya. Dalam Daniel pasal 2 ayat 26 hingga ayat yang ke-35. Saya akan bacakan bagi kita Bapak Ibu. Ayat 26, bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Beltsazar, sanggupkah engkau memberitahu kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbullah pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi kemudian hari. Dan dia menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang terjadi. Ayat 30, adapun kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiranku. Ayat 31 Bapak Ibu, ya raja tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. 34, sementara tuanku melihatnya terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu ingin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Nah Bapak Ibu Saudara, Allah memberikan hikmat kepada Daniel untuk menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar. Ternyata Bapak Ibu, ini bukan hanya sekedar pesan bagi Raja Nebukadnezar, tetapi juga ada pesan nubuatan besar tentang masa depan kerajaan-kerajaan dunia dan kerajaan Allah yang kekal. Dan ini juga apa Bapak Ibu melihat, ya, menyoroti kedatangan Mesias Mesias yaitu Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya buat kita semua Bapak Ibu, ya, dari beberapa ayat yang kita baca, ya, di mana letak nubuatan Mesiasnya Bapak Ibu? Ya, karena semua ini emas, perak, tembaga, besi dan lain sebagainya, dan kemudian ada batu. Nah, kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu tentang mimpi Raja Nebukadnezar. Saya mau ajak kita membayangkan mimpinya Raja Nebukadnezar. Dia bermimpi sebuah patung yang besar, ya. Ini mungkin ada gambarannya, ya Bapak Ibu. Kepala dari patung ini Bapak Ibu, kepalanya dari emas yang
tua. Ini melambangkan apa Bapak Ibu? Melambangkan kerajaan Babel, kerajaan yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar ya. Nah Bapak Ibu, kerajaan ini luar biasa ya Bapak Ibu. Kalau baca sejarah, kerajaan Babel ini punya pusat kekuasaan dan budaya yang kuat. Nah kemudian dada dan lengan dari patung ini Bapak Ibu dari perak. Ya, ini melambangkan apa? Melambangkan kerajaan Media Persia. Jadi kerajaan setelah kerajaan Babel. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, perut dan pinggang itu dari tembaga. Ya, melambangkan apa Bapak Ibu? Melambangkan kerajaan Yunani yang didirikan oleh namanya Alexander ya, Alexander Agung. Dan Alexander Agung ini Bapak Ibu di umur yang sangat muda, dia sudah menguasai 3/4 dunia, Eropa, Asia, Afrika. Dan di zaman itu Bapak Ibu bahasa Yunani ya, di kerajaan Yunani itu menjadi bahasa internasional ya, anggaplah kayak bahasa Inggris dan bahasa Mandarin sekarangnya jadi bahasa internasional, dan itu cukup kuat dan berkuasa Bapak Ibu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, itu kaki dari besi dan tanah liat, jadi dua bahan itu melambangkan apa? Melambangkan kerajaan Romawi. Jadi mimpi Raja Nebukadnezar ini, dia bermimpi patung yang besar, rupanya itu melambangkan apa Bapak Ibu? Melambangkan kerajaan-kerajaan yang begitu kuat. Yang tadi saya katakan Bapak Ibu, kalau melihat kembali sejarah kerajaan-kerajaan itu luar biasa Bapak Ibu. Mereka kuat, budaya, ya, arsitek, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, semua pencapaian dan kebesaran, kemegahan yang dibangun itu jatuh Bapak Ibu. Apakah bertahan sampai sekarang? Tidak. Jadi Bapak Ibu, semua pencapaian dan kebesaran, kemegahan yang dibangun oleh manusia itu semua ada masanya. Jadi kita jangan sombong ya Bapak Ibu. Nah, maka kita akan melihat di mana nubuatan mesianiknya Bapak Ibu, di mana nubuatan Mesiasnya. Di ayat yang ke-34 Bapak Ibu, kita membaca bahwa ada batu yang dipotong tanpa tangan manusia itu menghancurkan patung itu Bapak Ibu. Menghancurkannya melalui kakinya Bapak Ibu ya. Batu ini menghancurkan patung dan menjadi gunung besar yang memenuhi bumi, melambangkan apa Bapak Ibu? Mesias, Yesus Kristus yang mendirikan kerajaan yang kekal, yang akan datang dan menghancurkan semua kerajaan-kerajaan dunia yang hanya sementara Bapak Ibu ya. Batu ini menggambarkan Yesus Kristus sebagai raja yang mendirikan kerajaan yang tidak akan binasa, kerajaan yang tidak akan dihancurkan, mengalahkan kerajaan-kerajaan duniawi, dan akan Bapak Ibu mendirikan kerajaan kekal. Nah Bapak Ibu Saudara, semua kerajaan dunia ini bersifat sementara, semua yang di dunia ini bersifat sementara dan akan digantikan oleh kerajaan Allah yang kekal Bapak Ibu ya. Kristus adalah raja atas segala raja Bapak Ibu yang akan mengalahkan semua kekuatan-kekuatan duniawi. Nah maka dari itu Bapak Ibu, dalam kitab Daniel ya, Daniel menjelaskan mimpinya Raja Nebukadnezar ini sebagai nubuatan ya, tentang kerajaan dunia itu yang akan berakhir dengan kedatangan kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu, di bagian yang lain ya, bukan hanya Daniel pasal 2, jadi ada pasal paralelnya Bapak Ibu. Di dalam Daniel ini ada 2 pasal yang menjelaskan tentang juga kedatangan Mesias ya. Bapak Ibu bisa lihat di Daniel pasal 7, kalau misalnya di Daniel pasal 2 itu digambarkan dengan simbol patung, di Daniel pasal 7 itu Daniel mendapatkan mimpi atau penglihatan Bapak Ibu, tapi ini lebih mengerikan Bapak Ibu, dengan karakter binatang buas. Ya, karakter binatang buas. Babel itu digambarkan dengan singa, dengan yang sayap Raja Wali, kemudian Media Persia itu dengan beruang, Yunani macan tutul, Romawi itu binatang yang menakutkan, bergigi besi dan bertanduk 10. Jadi memang Bapak Ibu, kitab Daniel ini menggambarkan kerajaan-kerajaan yang pada saat itu ya, kalau secara manusia dilihat sangat menakutkan dan tampaknya tidak bisa terkalahkan Bapak Ibu. Tapi kalau di Daniel pasal 7, kehadiran Mesias itu digambarkan dengan kedatangan anak manusia dan
kerajaan kekal. Nah Bapak Ibu Saudara, kedua pasal ini mau menekankan Bapak Ibu bahwa semua kerajaan dunia akan digantikan dengan kerajaan Allah yang kekal. Dan penghiburan buat kita Bapak Ibu bahwa nubuatan ini di dalam kitab Daniel menunjukkan bahwa Allah memegang kendali atas sejarah dunia Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa melupakan sejarah karena kita punya Allah yang terus bekerja dari dulu sekarang sampai selamanya. Dan kerajaan manusia ini Bapak Ibu hanyalah sementara. Nah Bapak Ibu, melalui nubuatan ini Allah memberikan pengharapan kepada kita semua bahwa kuasanya itu melampaui kerajaan-kerajaan dunia Bapak Ibu. Ya, selain menggambarkan tentang kerajaan-kerajaan itu Bapak Ibu, nubuatan ini mengarah kepada kedatangan Yesus Kristus, ya, yang melalui kelahirannya bulan ini kita peringati, melalui pelayanannya, melalui kematian dan kebangkitannya, dan mendirikan kerajaan Allah yang kekal. Nah Bapak Ibu Saudara, sebagai batu yang tidak dipahat oleh tangan manusia, Yesus datang dengan cara yang tidak seperti dunia ini Bapak Ibu. Kerajaan Allah, kerajaannya adalah kerajaan rohani yang tidak bisa dihancurkan oleh kekuatan dunia manapun. Dan kita ingat Bapak Ibu, Kristus adalah Raja yang tidak hanya mengalahkan dosa dan maut, tetapi juga akan memerintah atas seluruh bumi dalam kekekalan. Nah Bapak Ibu Saudara, bulan ini kita memperingati Natal, ya, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan Natal ini menandai permulaan, ya, permulaan kehadiran kerajaan Allah di dunia Bapak Ibu, yang bertumbuh seperti biji sesawi. Namun kerajaan ini akan mencapai kepenuhannya ketika Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat ini kita sedang hidup dalam sudah dan belum dari kerajaan Allah. Maksudnya apa Bapak Ibu? Sudah berarti sudah hadir melalui kelahiran, kematian dan kebangkitan Kristus. Belumnya belum tuntas karena penggenapannya masih menanti kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Nah, minggu ini Bapak Ibu kita memasuki minggu kedua, ya, Advent. Kita berfokus pada pengharapan akan kedatangan Kristus Bapak Ibu. Ini mengingatkan kita untuk tetap menantikan kedatangan yang kedua ketika Kristus akan menggenapi nubuatan ini dengan mendirikan kerajaan kekal secara penuh Bapak Ibu. Dan ini juga Bapak Ibu mendorong kita untuk mempersiapkan hati dan hidup kita agar kita siap menyambut Kristus. Sama seperti batu yang menghancurkan patung dalam mimpi Raja Nebukadnezar dan mendirikan kerajaan baru, Kristus datang untuk menghancurkan dosa, ketidakadilan dan pemerintahan manusia yang berdosa. Menggantikannya dengan pemerintahannya yang adil dan kekal. Nah Bapak Ibu Saudara, Minggu Advent yang kedua ini menjadi momen refleksi bagi kita semua bahwa janji Allah dapat dipercaya dan akan digenapi pada waktunya. Nah maka dari itu Bapak Ibu, pesan untuk kita dipanggil untuk hidup dalam pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua dan kerajaannya yang kekal. Kita diajak untuk menjaga iman dan hidup setia di dalam Dia Bapak Ibu. Menantikan saat di mana keadilan, kedamaian dan kebenaran akan ditegakkan di bumi. Nah maka dari itu Bapak Ibu, apa yang menjadi hubungan nubuatan mesianik dalam kehidupan sehari-hari dari Daniel pasal 2 ini? Yang pertama Bapak Ibu, karena kita berbicara tentang sejarah, kita melihat bagaimana Allah bekerja luar biasa dalam sejarah. Yang pertama, Allah berdaulat dalam sejarah Bapak Ibu. Dalam mimpi Raja Nebukadnezar, Allah menunjukkan bahwa Dia memegang kendali atas peristiwa dalam sejarah Bapak Ibu ya. Kerajaan dunia datang dan pergi, tetapi kerajaan Allah itu kekal selamanya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita menghadapi banyak ketidakpastian dalam hidup. Ada banyak perubahan politik, perubahan ekonomi, perubahan sosial. Tapi Bapak Ibu kita dapat percaya bahwa Allah tetap berkuasa atas semuanya. Dan Bapak Ibu kita diajak untuk tidak bergantung pada kekuatan dunia Bapak Ibu, tetapi mengandalkan Allah kita yang kekal.
Dan ketika menghadapi tantangan Bapak Ibu seperti ketidakpastian dalam dunia ini, masalah ekonomi, masalah keluarga, dan banyak perubahan besar di dalam dunia, ya contohnya ya tentang kekhawatiran tentang kenaikan pajak, Bapak Ibu, kita diajak untuk mempercayai bahwa Allah itu tetap memegang kendali Bapak Ibu ya. Mari berdoa dan menyerahkan setiap kekhawatiran kita kepadanya dan mengingat Bapak Ibu bahwa rencana Allah jauh lebih besar dari yang kita pahami. Percayalah bahwa Allah akan memimpin kita dengan hikmat-Nya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, hidup sebagai warga kerajaan Allah. Ya Bapak Ibu, kita bersyukur karena kita adalah anak-anak Allah. Kerajaan Allah bukanlah kerajaan duniawi Bapak Ibu, tetapi sebuah kerajaan rohani yang hadir dalam hati setiap kita orang-orang percaya melalui iman kepada Kristus. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, sebagai warga kerajaan Allah, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah, hidup dalam kasih, hidup dalam kebenaran, hidup dalam pengharapan. Di mana Bapak Ibu? Di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan, dalam dunia kerja kita, di dalam komunitas kita, dan dimanapun kita berada Bapak Ibu. Fokus kita tidak lagi pada hal-hal duniawi Bapak Ibu yang cuma sementara, tetapi pada hal-hal rohani yang kekal. Maka Bapak Ibu, ketika kita merasa lelah dan putus asa karena pergumulan hidup, kita sakit yang mungkin tak kunjung sembuh, sudah berusaha berobat kemana-mana Bapak Ibu. Mungkin anak-anak mengabaikan kita orang tua, kita punya masalah keluarga dengan suami istri dan lain sebagainya, bergumul dengan masalah keuangan, mendidik anak. Mungkin di tempat kerja Bapak Ibu kita diperlakukan berbeda karena keyakinan kita. Mungkin kita sudah bekerja dengan keras tetapi kita tidak dihargai. Ingatlah Bapak Ibu, nilai-nilai kerajaan Allah hidup dalam kasih dan pengharapan dan kebenaran. Ingatlah Bapak Ibu bahwa pengharapan kita tidak terletak pada dunia ini Bapak Ibu ya, tetapi pada Yesus Kristus yang sudah menang atas segala sesuatu. Dan bersyukurlah Bapak Ibu ya, karena kita adalah warga kerajaan Allah ya, kerajaan yang kekal. Yang terakhir Bapak Ibu, kita bersaksi tentang Allah yang hidup. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, Daniel menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran kepada Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Melalui itu nama Allah dimuliakan. Kalau Bapak Ibu baca ayat 2 secara keseluruhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus bagi dunia ini. Menyampaikan kabar baik Bapak Ibu bahwa Yesus adalah Raja yang mendirikan kerajaan kekal. Dalam tindakan kasih kita Bapak Ibu, dalam pelayanan kita, dalam kesaksian kita, kita membawa pengharapan kepada orang-orang di sekitar kita dan menunjukkan kasih-Nya kepada dunia ini ya Bapak Ibu, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah orang-orang di tempat kerja kita, di gereja dan dimanapun kita berada Bapak Ibu. Dan ingatlah Bapak Ibu, tetap tunjukkan kasih kita dan keadilan sebagai warga kerajaan Allah. Jangan takut Bapak Ibu untuk membagikan pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, nubuatan dalam kitab Daniel mengingatkan kita bahwa semua kerajaan dunia ini bersifat sementara, tetapi kerajaan Allah yang didirikan oleh Mesias itu adalah kekal, abadi Bapak Ibu. Kelahiran Yesus di Betlehem adalah awal dari kerajaan itu Bapak Ibu, dan memberikan kita pengharapan yang tidak akan tergoyahkan Bapak Ibu ya. Urutan-urutan kerajaan dunia yang tadi saya bahas Bapak Ibu, yang akan datang dan berakhir dengan kerajaan yang kekal yang akan mengalahkan semua ini Bapak Ibu. Dan ini adalah penggenapan dari rencana Allah untuk mendirikan kerajaannya yang tidak pernah binasa. Yang sudah dimulai dengan apa Bapak Ibu? Kedatangan Yesus Kristus dan akan dipenuhi pada kedatangannya yang kedua kali. Nah Bapak Ibu, bulan ini kita merayakan Natal, dan bukan hanya merayakan Natal Bapak Ibu, kita memperingati dan memaknai kehadiran Yesus di dalam dunia. Mari kita tidak hanya melihat Natal sebagai perayaan Bapak Ibu ya, tetapi juga sebagai undangan untuk menjadi bagian dari misi Allah. Membawa kerajaan di dunia ini, membawa kerajaan Allah di dunia ini. Jadilah saksi bahwa Yesus adalah
Raja yang membawa damai, kasih, dan pengharapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu untuk hidup berpengharapan di dalam Tuhan. Karena Mesias itu sudah dinubuatkan bagi kita semua. Mari kita berdoa.